Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Nugraha dengan NPM 2308260203 dari kelas C, ingin mengikuti tugas remediasi mengenai blok ginekologi. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai mastitis. Pertama-tama kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih mastitis itu? Mastitis adalah suatu infeksi atau peradangan pada jaringan payudara yang diakibatkan karena adanya bakteri Staphylococcus aureus yang masuk pada puting susu yang pecah atau terbuka. Nah, kemudian kita masuk ke etiologinya. Nah, infeksi payudara biasanya disebabkan oleh bakteri pada kulit yang normal, yaitu Staphylococcus aureus yang berasal dari mulut bayi yang masuk ke dalam saluran air susu melalui sobekan atau kulit kucing susu. Kemudian kita masuk ke tanda dan gejala. Biasanya pasien yang mengalami mastitis ini mengalami beberapa gejala. Pertama itu adalah saluran ASI yang terbenam membesar, bengkak, keras, dan kadang nyeri. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh seorang pasien yang hanya melakukan menyusui di bagian sebelah saja, sehingga terjadi penyumbatan di bagian sebelah yang tidak dilakukan penyusuan. Kemudian payudara dapat terlihat kemerahan, mengakibat mengkilat dan puting teregang menjadi rata. Kemudian ASI tidak mengalir dan bayi sulit menghisap ASI. Ibu tampak mengalami flu, demam, meriang, tubuh pegal dan sakit. Kemudian terjadi pembesaran kelenjar getah bening ketiak pada sisi payudara yang terkena. Kemudian kita masuk ke klasifikasinya. Jadi ada beberapa klasifikasi mastitis. Ada mastitis purpuralis endemik, kemudian mastitis non infeksius, kemudian ada mastitis subklinis, kemudian ada mastitis infeksiosa. Nah, untuk patofisiologinya, mastitis ini terjadi karena proses bakteri Staphylococcus aureus. Mastitis yang terjadi akibat proses infeksi terjadi secara langsung, yaitu terjadi saat timbul fisura atau robekan atau perlukaan pada puting yang terbentuk pada awal lataksi akan menjadikan pos entry atau tempat masuk bakteri. Proses selanjutnya adalah infeksi pada jaringan mamai. Kemudian kita masuk ke penata laksanaannya. Nah, untuk penata laksanaan medisnya, kita bisa memberikan antibiotik yang baik dan aman untuk ibu menyusui. Pemberian ibuprofen atau paracetamol untuk mengurai nyeri dan bengkaknya. Itu adalah kemudian penalaksana keperawatan, memberikan konseling suportif, membantu pengeluaran ASI dengan pertama kita bisa menyusui, kita mengedukasi pasiennya dengan cara menyusui secara bergantian antara payudara dan kiri dan kanan agar tidak ada penyumbatan. Kemudian untuk mencegah pembengkakan dan penyumbatan saluran, kosongkan payudara dengan cara memompanya. Nah, apabila memang hanya menggunakan sebelah yang tidak digunakan bisa dilakukan pemompaan. Kemudian bisa menggunakan teknik menyusui yang baik dan benar. Kemudian bisa minum banyak cairan, kemudian menjaga kebersihan puting susu, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. Nah, untuk mastitis ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Yang pertama itu bisa menyebabkan abses paru, mastitis yang berulang dan kronis, kemudian infeksi jamur. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium darah, bisa melakukan ronsen dan pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas. Nah, biasanya di pemeriksaan laboratorium dijumpai leukositosis atau leukosit yang meningkat. Nah, untuk pengkajiannya atau dari anamnesis, biasa kita tanyakan bagaimana riwayat menyusui ibu kepada anaknya, apakah dilakukan hanya sebelah atau bergantian. Kemudian apakah ada riwayat luka di daerah putingnya. Kemudian jika dia datang dengan keluhan nyeri, kita tanyakan skala nyerinya juga. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, untuk keadaan umumnya atau head to toe-nya, untuk keadaan umum, kemudian ada TTV dan head to toe. Nah, TTV-nya biasanya datang dengan demam.
Kemudian untuk head to toe-nya biasanya terdapat nyeri di area mamanya atau ya di daerah mamanya, nyeri tekan dan tidak disertai dengan massa biasanya. Untuk diagnosanya nyeri akut cedera fisiologis inflamasi, DD nyeri bengkak. Kemudian menyusui tidak efektif, payudara bengkak dan ASI tidak mengalir. Kemudian resiko infeksi, DD-nya itu bengkak, kemerahan dan keras. Terus kita menanyakan tingkat nyerinya. Seperti yang sebelumnya kita menanyakan tingkat nyeri, status menyusui dan tingkat infeksinya. Terus kita mengedukasi untuk manajemen nyerinya, kemudian edukasi menyusui dan pencegahan infeksi. Nah, mungkin itu saja materi mastitis yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.